Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang indeks harga. Masih ingat pengertian indeks harga adalah suatu catatan sistematis yang berisi tentang persentase kenaikan harga barang pada periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Pada saat terjadi kenaikan harga barang secara terus-menerus, itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Sehingga tema kita pada pagi hari ini adalah inflasi masyarakat senang. Tema kita pada pagi hari ini adalah inflasi masyarakat senang. Ya. Anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata inflasi sebelumnya? Pernah ya? Sudah tahu definisinya? Belum. Sudah tahu definisinya? Belum. Kemarin sudah saya buat peta konsep di kelas sebelah bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu peristiwa di mana terjadi kenaikan harga secara terus-menerus yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Anak-anak pernah tidak melamun pada saat galau, pada saat stres, pada saat tidak punya uang, terus melamun, oh gak udah duit toh ya? Pernah gitu? Padahal kalau terjadi hujan uang beneran, yang terjadi apa? Inflasi. Gak usah ado-ado inflasi sih. Pada saat terjadi hujan uang beneran, yang terjadi apa? Oh, kok agama tidak ada yang melamar kerja apa? Uang jadi tidak laku. Uang jadi tidak laku. Atau yang agak ilmiah sedikit, anak-anak mungkin pernah berangan-angan, Pak, kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk nyaur utang? Iya. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi ternyata semakin banyak kita mencetak uang jadi semakin tidak ada nilainya. Uang jadi tidak ada nilainya. Makanya sekarang yang terjadi, orang-orang di masyarakat lek ngarani duit 1 juta. Ya. Kalau mengatakan uang 1 juta 1.000. Karena apa? Memang secara nominal besar 1 juta. Tapi secara real kecil seperti nilai uang 1.000. Nah itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Uang tidak ada nilainya. Ketika uang tidak ada nilainya, ya itulah akan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Kenaikan harga secara terus-menerus itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Jenis-jenis inflasi ada apa kemarin? Yang bagian di sini. Radit sini. Nafa Alifin. Jenis inflasi yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya. Ada inflasi ringan. Inflasi ringan adalah antara 0 sampai 10%. Jadi kalau kemarin kita menghitung indeks harga, hasilnya kan 1, sekian, 1,7, 1,3 gitu ya. Itu berarti jenis inflasi apa? Ringan karena kurang dari 10%. Ada inflasi sedang antara berapa sampai berapa?
Ya, 10 sampai 30%. Kemudian ada inflasi berat antara 30 sampai 100. Kemudian ada hiperinflasi. Hiperinflasi di atas 100%. Ini keadaan negara pada saat hiperinflasi ini sangat amat carut marut dan morat, Pak. Kemudian jenis inflasi berdasarkan apa? Berdasarkan penyebabnya ada ya cost push inflation atau inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Misalnya pada saat harga cabai mahal, harga berambang bawang merah mahal, harga nasi goreng akan jadi mahal karena biaya produksinya naik. Kemudian ada inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan. Pada saat panen raya, pada saat panen, biasanya orang melakukan permintaan terhadap apa? Orang beli apa biasanya kalau panen? Mas. Mas. Beli emas. Yang laki-laki beli apa biasanya? Ya, sepeda motor. Sehingga pada saat panen harga sepeda motor naik karena apa? Terjadi kenaikan permintaan atau bahasa kerennya apa tadi? Demand pull inflation. Demand itu adalah permintaan, bahasa kerennya. Kemudian ada inflasi campuran. Inflasi campuran adalah tengah-tengah atau yang terjadi campuran karena inflasi itu terjadi karena kenaikan biaya produksi sekaligus inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan, yaitu yang biasanya sering terjadi di masyarakat. Kemudian inflasi berdasarkan asalnya, ada inflasi yang berasal dari dalam negeri dan berasal dari menghitung laju inflasi bisa dengan menggunakan GNP deflator. Rumusnya adalah GNPT dikurangi GNPT min 1 dibagi GNPT min 1 dikali 100%. GNPT itu adalah tahun yang besar. GNPT min 1 berarti tahun sebelumnya. Bisa digunakan dengan menggunakan indeks harga konsumen. Rumusnya sama, berarti indeks harga konsumen IHKT dikurangi IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100%. Nanti contoh cara menghitungnya nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Tetapi apapun itu anak-anak, seberapa besar inflasi yang terjadi, seberapa besar krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, tetaplah berbangga kepada Indonesia. Karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Indonesia kata Kusklus adalah bukan lautan, hanya kolam susu. Kata pepatah Jawa, Indonesia adalah gemah ripah loh jinawi, murah kang sarwa tinuku, subur kang sarwa tinandur. Katanya seperti itu. Sehingga meskipun Pak Barkah pernah ke Jepang, pernah ke Belgia, pernah ke Swiss, pernah ke negara-negara di Eropa, pernah ke Malaysia, pernah ke Singapura, pernah ke Thailand, tetapi walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa tenang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat, karena menuntut ilmu adalah sebagai ibadah, sehingga jangan bosan untuk menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.